ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ibu-ibu, ma'asyiral ummahat, akhwati fid din yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ingin memberikan pilihan kepada ibu-ibu karena Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan atau kita melanjutkan kajian kita dalam bahasan kitab Rasail Tahummul Mar'ah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Ibu-ibu milih yang mana? Lanjut atau tentang Ramadan? Seputar Ramadan, Ustaz, insyaallah. Seputar Ramadan. Baik. Kalau begitu, insyaallah kita akan berbicara tentang kemuliaan, keagungan bulan Ramadan. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang memiliki banyak kebaikan. Nabi SAW mensifati bulan Ramadan dengan sifat penuh berkah. Kata Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Sungguh bulan Ramadan akan hadir ke tengah-tengah kalian, bulan yang penuh berkah. Berkah di situ, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, artinya adalah kathratul khairi wa thabatuhu. Ini makna berkah. Banyak kebaikan dan menetap. Dan bulan Ramadan seperti yang disebutkan oleh Nabi, kebaikan-kebaikan di dalamnya melimpah saking banyaknya. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu, Nabi SAW bergembira dan berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Bahkan beliau ketika Ramadan sudah semakin dekat, beliau mendatangi sahabat-sahabatnya kemudian menyampaikan kabar gembira akan kedatangan bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, dan ini menjelang datangnya Ramadan. Kata Nabi SAW, "Atakum Ramadan au dakhala alaikum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang atau akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi kedatangan kehadiran bulan Ramadan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam hati Nabi dan juga para sahabatnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bulan Sya'ban karena bulan Ramadan yang akan datang setelahnya. Artinya Nabi SAW menghitung-hitung bulan Sya'ban karena setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Dan Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi hanya melakukan itu di bulan Ramadan saja atau untuk bulan Ramadan saja. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, adalah para salaf dahulunya memiliki perhatian yang sangat besar dengan bulan Ramadan. Mereka sangat mengharapkan pertemuan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, adalah para salaf dahulunya 6 bulan atau setengah tahun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan lamanya menjelang datangnya Ramadan,
atau setengah tahun lamanya menjelang datang Ramadan, mereka berdoa, Allahumma ballighni Ramadan, Allahumma ballighni Ramadan, Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Kita boleh jadi nggak pernah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Ramadan datang dari mana? Dari baleho-baleho, dari iklan-iklan. Biasanya kalau Ramadan mau datang, iklan yang paling sering muncul iklan apa? Hah? Nah, ibu-ibu udah beli ya? Kalau udah iklan di TV sirup, udah nih kayaknya Ramadan bentar lagi datang. Ya, kemudian kue. Yang suka nonton sinetron, mulai muncul sinetron apa? Religi. Ya. Kalau nggak ada itu mungkin kita nggak pernah tahu Ramadan kapan Ramadan. Ya, Ramadan kapan Ramadan. Ya, saking kita nggak pernah pedulinya sama Ramadan atau menunjukkan kurang perhatiannya kita dengan bulan Ramadan. Salaf dahulu setengah tahun lamanya menjelang datangnya Ramadan, mereka doa sama Allah. Ya, lalu ketemu dengan bulan Ramadan, mereka sungguh-sungguh beribadah, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kemudian beberapa bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin timbul pertanyaan ibu-ibu sekalian, kok bisa mereka seserius itu? Ya, atau kok bisa perhatian mereka sebesar itu kepada bulan Ramadan? Ibu-ibu tahu kenapa? Karena mereka tahu kemuliaan, keagungan, keutamaan, kebaikan bulan Ramadan. Ya. Karena mereka tahu betul keagungan Ramadan itu, keistimewaan bulan Ramadan itu. Makanya beliau menanti-nantikan kedatangan bulan Ramadan. Beliau berdoa banyak-banyak sama Allah agar ketemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu adalah bulan yang istimewa, banyak kebaikan di bulan tersebut, yang kebaikan-kebaikan itu tidak ada di bulan-bulan lainnya. Ya, kebaikan itu tidak ada di bulan-bulan lainnya. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyiral ummahat, di antara persiapan menjelang datangnya bulan Ramadan adalah mengenali keagungan, kemuliaan, keberkahan bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita ya bertekad, agar kita memiliki tekad, memiliki semangat. Bertemu dengan bulan Ramadan, kita banyak-banyak beribadah di bulan tersebut. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan ibadah ibu-ibu, bukan bulan untuk santai-santai. Ya. Seperti yang mungkin ada di antara ibu-ibu nih, bang, nih kita bulan Ramadan, nih kita nggak masak. Kita cukup tidur-tiduran aja, santai-santai, bulan untuk berlah. Boleh ibu-ibu nggak masak di bulan Ramadan, bagus. Tapi ibu-ibu harus lihatin, saya nggak masak karena saya mau khatamin Quran. Saya nggak masak karena saya mau banyak doa di bulan ini. Saya nggak masak, saya mau banyak beribadah di bulan ini. Ya. Nah, ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekarang kita akan melihat keagungan, kemuliaan bulan Ramadan. Maka silahkan ibu-ibu catat dan nanti kasih tahu sama keluarga kita. Karena Ramadan bentar lagi ibu-ibu sekalian. Kalau orang-orang dulu paling tidak persiapan mereka 2 bulan atau 1 bulan menjelang datangnya bulan Ramadan. Kita mungkin kurang lebih sekitar 12 atau 13 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan bukan dengan nyetok makanan. Ibu-ibu udah mulai ke pasar. Ya, nyetok bahan. Ya. Seakan-akan kita mau menyambut bulan makan besar gitu. Bukan bulan puasa ya, pada bulan Ramadan bulan apa? Itu bulan puasa, bukan bulan untuk makan minum sepuasnya. Ya. Itu bulan puasa. Seharusnya kita banyak puasa di situ. Baik. Di antara keberkahan bulan Ramadan, tadi kita telah mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyebut bulan Ramadan dengan bulan yang penuh berkah. Sekarang kita lihat apa saja keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Pertama, ibu-ibu ma'asyiral ummahat akhawati fid din, pahala amal saleh di bulan Ramadan dilipat gandakan.
pahala amal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan. Nah, ini diantara keberkahan, kebaikan bulan Ramadan. Pahala akan dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitas. Dan ini disepakati ya oleh para ulama, meskipun tidak ada nas yang menyebutkan secara pasti berapa kali lipat penggandaan pahala amal soleh di bulan Ramadan. Yang jelas dilipat gandakan. Ya, yang jelas apa? Dilipat gandakan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan adalah umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Pahalanya sebanding dengan apa, ibu-ibu? Haji. Umroh di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji. Makanya di antara amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah berumroh kalau mampu. Ya, berumroh kalau mampu. Kalau seandainya Ramadan kali ini ibu-ibu nggak bisa umroh, ya mungkin kayaknya nggak keburu kalau baru mulai nabung sekarang. Tapi tabung dari sekarang, niatkan, tekadkan Ramadan tahun depan ibu-ibu kemana? Umroh. Ya, umroh. Asal ibu-ibu bisa nahan selera, nggak gonta-ganti HP, nggak tergiur ngelihat gamis, jilbab, ya, insya Allah bisa berangkat. Tapi kalau kerjanya gonta-ganti HP, ngelihat HP tetangga baru, HP teman baru, ya, kapan mau berangkat umroh? Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i." Kata Nabi SAW, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji atau haji bersama denganku. Ya Allah. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Ini maknanya bukan berarti ibu-ibu udah lepas kewajiban hajinya ya. Sehingga ibu-ibu enggak niat lagi untuk haji, enggak. Ini pahalanya. Adapun kewajiban hajinya belum gugur. Ya, kewajiban hajinya belum gugur. Nah, kemudian lihat pula amal soleh di malam Qadar. Amal soleh di malam apa? Qadar, Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Apa artinya itu ibu-ibu? Malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ya, malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ibu-ibu tahu enggak apa makna lebih baik daripada 1000 bulan? Makanya kita mesti lihat ke dalam kitab tafsir. Apa sih maksud dari firman Allah malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam tafsirnya atau menyebutkan di dalam tafsirnya, menukilkan perkataan Al-Imam Tabari, di mana Al-Imam Tabari mengatakan bahwa amal soleh di malam Qadar, salatkah, zikirkah, tilawahkah, sedekahkah, apapun amal soleh di malam Qadar itu lebih baik daripada amal soleh yang sama selama 1000 bulan yang tidak ada malam Qadarnya. 1000 bulan itu hitungan tahunnya 83 tahun 4 bulan. Kita cuma beramal 1 malam. Ya, kita cuma beramal 1 malam. Pahalanya lebih baik daripada orang yang melakukan amalan yang sama selama 83 tahun. Kemana kita akan cari itu ibu-ibu sekalian? Ya, Allah lipat gandakan itu. Kita cuma sholat di malam itu saja, kita cuma tilawah di malam itu saja, kita zikir di malam itu saja, sedekah di malam itu saja, nilainya lebih baik daripada orang yang melakukan amalan yang sama selama 83 tahun lebih. Maka bayangkan kalau seandainya ibu-ibu ma'asyiral ummahat, ya, seumur hidup misalkan usia kita 50 tahun atau 60 tahun, dari usia kita yang 10, 50 tahun, 60, 50 tahun itu kita ketemu malam Qadar 10 kali aja. 10 kali kita ketemu malam Qadar. Dan kita betul-betul beribadah kepada Allah dengan ikhlas di malam itu. Banyak beribadah kepada Allah. Berarti ibadah kita di 10 malam itu
selama usia kita 50 atau 60 tahun, itu pahalanya lebih baik daripada 830 tahun lebih. Umur umat Nabi ini sedikit memang iya, tapi Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayangnya mengadakan waktu-waktu di mana tidaklah seseorang beribadah di waktu tersebut melainkan ibadahnya nilainya sama seperti orang yang melakukan ibadah ratusan tahun. Nah, itu cuma ada di bulan Ramadan, ibu-ibu sekalian. Nah, maka oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu pernah tahu bagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan? Nabi SAW di bulan Ramadan banyak-banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ibadah Nabi di bulan Ramadan jauh lebih meningkat dan lebih banyak ketimbang Nabi SAW berada di luar bulan Ramadan. Makanya itu yang harus kita tanamkan di benak kita, ibu-ibu sekalian. Bulan Ramadan bulan untuk banyak beribadah, bukan bulan untuk santai-santai, main-main, jalan-jalan, ya, keluyuran sana sini. Nah, itu bulan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahih beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan. Paling dermawan artinya apa? Paling pemurah dalam segala kebaikan. Kebaikannya umum. Masuk di situ ibadah, masuk di situ amal soleh. Nabi adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan. Lalu kata Ibnu Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau memuncak naik dalam kebaikan ketika beliau berada di bulan Ramadan. Makanya ibu-ibu, ma'asyiral ummahat, seharusnya ibu-ibu sekarang ini sudah punya apa? Sudah punya target-target, agenda-agenda yang akan ibu-ibu lakukan nanti di bulan Ramadan. Ya, seperti misalkan apa? Seperti misalkan puasa udah jelas. Qiyam misalkan, saya akan usahakan qiyam, enggak akan pernah meninggalkan atau melewatkan malam-malam Ramadan tidak atau tanpa qiyam. Saya akan qiyam dan usahakan misalkan di masjid. Ya, dianjurkan dan disyariatkan di masjid. Ya. Kalaupun di rumah juga enggak ada masalah. Ibu-ibu mau di rumah saja enggak ada masalah. Di masjid boleh juga. Ya, boleh juga. Supaya mungkin ibu-ibu lebih menikmati qiyam di bulan Ramadan, lakukan di masjid. Pergi bersama suami. Ya. Kemudian bawa anak-anak kita untuk qiyam. Dan sebaik-baik qiyam yang qiyamnya apa? Yang paling lama. Mungkin ibu-ibu cari masjid yang bacaannya lebih panjang. Ya, bacaannya lebih apa? Lebih panjang. Kita datang ke sana, sholat di sana. Udah kita targetkan itu, bicarakan sama suami dan lain sebagainya. Kemudian masalah sedekah. Sedekah misalkan tiap hari dahulu sebelum Ramadan, sedekah misalkan tiap hari misalkan 10.000. Nah di bulan Ramadan saya mungkin akan sedekah 30.000. Bisa sedekah, bisa ngasih makan orang yang berpuasa. Jadi sudah memiliki agenda. Ya, kegiatan Ramadan. Bukan yang diagendakan ntar di bulan Ramadan saya mau jualan ini. Dari sekarang mesti nyetok baju, ya. Kemudian apa? Makanan ini. Ntar di bulan Ramadan saya mau minta THR dari suami sekian. Yang dipikirin cuma itu doang. Padahal bulan Ramadan datang itu adalah untuk bagaimana kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menyucikan diri kita, meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mulai Bapak Ibu tulis Al-Qur'an, saya mau khatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan kali ini minimalnya 2 kali. Misalkan minimalnya 2 kali berarti setiap hari ibu-ibu bacanya berapa? 2 juz. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di antara keagungan bulan Ramadan adalah bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan apa?
Puasa. Dan ibadah puasa memiliki banyak keutamaan. Nah, puasa Ramadan, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, puasa Ramadan, keutamaannya apa? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis yang populer, masyhur. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah apa? Lalu. Ya. Jadi di antara keberkahan Ramadan itu sendiri adalah Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita puasa. Dan puasa adalah ibadah yang mulia. Bahkan ibadah puasa, ibu-ibu ma'asyarul muslimat, ma'asyarul ummahat, muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ibadah puasa adalah ibadah yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla, untuknya. Ya, ibadah puasa adalah ibadah yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla untuknya, dimonopoli oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya, ibadah puasa Allah khususkan untuk dirinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Kata Allah Azza wa Jalla, ini hadis qudsi, semua amal anak Adam untuknya, illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya, ganjarannya. Lihat ibu-ibu, semua amal manusia untuknya kecuali apa? Puasa, puasa untukku. Dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Apa makna dari ucapan Allah Subhanahu wa taala ini? Ada perbedaan pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama tentang kecuali puasa, puasa itu untukku. Ada perbedaan pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama. Ya. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar menukilkan di dalam kitabnya Fathul Bari ada 9 pendapat tentang makna ucapan Allah Subhanahu wa taala kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku. Namun ada 2 pendapat yang sangat kuat dari 9 itu. Yang pertama, kecuali puasa-puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan, maknanya adalah bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang jauh dari riya, selamat bersih dari riya. Berbeda dengan ibadah lainnya. Ibadah lainnya ya diketahui, dilihat oleh manusia. Ibu-ibu sholat dilihat, ibu-ibu belajar ilmu agama dilihat, zakat dilihat, haji, umroh dilihat. Puasa tidak ada yang melihat kita puasa. Ya. Tidak ada yang mengetahui kita puasa kecuali kalau kita ngobrol. Kalau kita ngabarin orang, kita ceritakan kepada orang. Ngelihat orang lagi minum yang segar-segar misalkan nih Senin kan, ada yang puasa Senin misalkan. Ngelihat orang minum misalkan, enak ya minum, sayang aneh lagi puasa katanya. Maksudnya apaan itu? Enak ya makannya ya. Ya, cuman aneh lagi puasa. Anak ketika dia ngomong kayak begitu baru orang tahu. Kalau dia nggak ngomong orang juga nggak akan tahu. Puasa Ramadan besok kita juga nggak pernah tahu mana orang yang berpuasa, mana orang yang nggak puasa. Boleh jadi lagaknya di depan kita seperti orang mau mati. Tapi di balik tembok rumahnya dia udah makan Indomie rebus, dia udah minum teh es 1 gentong. Ya, habis itu mulutnya digering-geringin pakai tisu, wajah dipucat-pucatin. Karena nggak ada yang tahu. Jadi ibadah puasa itu ibadah yang sangat kecil sekali kemungkinan riaknya. Ya, sangat kecil sekali. Makanya dahulu ibu-ibu masyarul ummahat, salaf dahulu. Ada yang puasa puluhan tahun lamanya, dia puasa puluhan tahun.
istrinya nggak tahu. Allahu Akbar. Istrinya nggak tahu. Dia puasa puluhan tahun, istrinya nggak tahu. Padahal setiap hari istrinya menyiapkan bekal untuknya ketika dia akan pergi mencari nafkah. Tapi di tengah jalan nanti bekalnya dia sedekahkan kepada orang-orang yang kelaparan. Habis itu dia pulang. Malam dia makan dan itulah dia berbuka. Dia nggak cerita sama istrinya. Kalau kita ya sengaja ceritain sama orang. Subhanallah. Nah ini yang pertama maknanya. Kecuali puasa-puasa itu untukku. Kenapa? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang bersih dari apa? Riya. Riya artinya apa ibu-ibu? Pamer. Riya artinya pamer, dilihat sama manusia. Kemudian maknanya, kecuali puasa-puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Maknanya adalah Allah akan memberikan pahala yang tidak terbatas kepada orang-orang yang puasa. Semua amal anak Adam untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan memberikan ganjaran. Allah akan memberikan pahala yang tidak terbatas kepada orang-orang yang puasa. Ya. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang bersih dari riya, maka Allah pun juga tidak tanggung-tanggung memberikan pahala tanpa batas kepada orang yang berpuasa. Dalilnya mana ibu-ibu ma'asyarul ummahat? Hadis Nabi SAW. Ya, di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'af. Semua amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Al-hasanah asyru amsalihah. Satu kebaikan yang dia kerjakan, lihat, satu kebaikan, satu amalan yang kita kerjakan, Allah lipat gandakan pahalanya 10. Jadi kita beramal 1, pahalanya 10. Ila 700 dha'if, sampai kepada 700 kali lipat. Allah akan lihat unsur-unsur yang lain. Jadi bilangan pelipat gandaan pahala dari amal soleh, bilangan minimalnya paling kecilnya berapa? 10, maksimalnya berapa? 700. Ibu-ibu kan sekarang ini lagi beribadah nih, belajar ilmu agama. Pahala yang ibu-ibu dapatkan satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang rumahnya sebelah masjid. Gak mungkin dong sama dengan orang yang rumahnya 10 kilo dari masjid dan dia datang ke masjid untuk belajar. Ada yang dia datang ini dalam keadaan dia sehat walafiat, mudah baginya untuk datang karena dia memang sehat. Ada yang datang ke sini dia lagi sakit ringan misalkan, atau lagi sakit. Sebenarnya dia pengen istirahat, cuman dia pengen belajar. Maka tentu berbeda pahala yang akan didapat. Jadi Nabi mengatakan al-hasanah asyru amsalihha ila 700 dha'if. Satu kebaikan ya, itu 10 pahalanya sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, lalu Nabi mengatakan Allah azza wa jalla pun berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri, hambaku itu meninggalkan syahwatnya, makannya karena aku. Nah ibu-ibu ma'asyarul ummahat, Allah mengatakan kecuali puasa. Jadi setelah Nabi SAW menyebutkan secara umum pahala yang akan didapat oleh orang yang mengerjakan amal soleh, yaitu mulai dari bilangan 10 sampai 700 kali lipat, Allah mengkhususkan dari semua amalan yang pahalanya seperti itu, Allah khususkan puasa, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan apa? Balasan. Nah ibu-ibu ma'asyarul ummahat, keterangan ini, yaitu orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala tanpa batas, diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar ayat berapa? 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Orang-orang yang apa? Sabar. Ibu-ibu, tahukah ibu-ibu bahwasanya orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang sabar. Bahkan pada diri orang yang bersabar terdapat 3 macam bentuk kesabaran. Pada diri orang yang berpuasa
terdapat 3 macam bentuk kesabaran. Karena sabar itu ada 3 ibu-ibu. Camkan baik-baik. Sabar itu ada berapa? 3. Pertama, sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ibu-ibu diperintahkan untuk berhijab ketika keluar. Ya, maka ibu-ibu butuh kesabaran untuk melakukan itu, untuk mentaati itu. Ibu-ibu diperintahkan untuk sholat, untuk puasa. Maka ibu-ibu butuh kesabaran untuk mentaati perintah itu. Ini sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan apa? Maksiat. Oke, sabar yang pertama, sabar di dalam melakukan ketaatan. Orang yang puasa, apa bentuk ketaatannya ibu-ibu masyarul ummahat? Puasa. Ya. Bentuk sabar dalam ketaatan pada diri orang yang berpuasa adalah dia menjalankan puasa itu sendiri. Karena Allah yang memerintahkan dia puasa, maka dia jalankan. Ini dia butuh kesabaran. Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. Di dalam meninggalkan maksiat ibu-ibu butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala melarang ibu-ibu untuk tabarruj, mengumbar aurat, melarang ibu-ibu untuk bersolek ketika keluar, kecuali kalau di rumah silakan bersolek. Asalkan tidak seperti hantu. Silakan ibu-ibu mau bersolek. Ya. Ibu-ibu ketika keluar dilarang oleh syariat untuk mengenakan wewangian yang keras baunya. Ya, yang keras baunya. Dilarang. Kalau ibu-ibu lakukan, ibu-ibu bermaksiat, maka untuk meninggalkan maksiat ini butuh apa? Butuh kesabaran. Ibu-ibu dilarang untuk menggibah. Ya, dilarang untuk menggibah. Meskipun gibah itu sangat apa? Sangat apa? Lezat ya. Ya, lezat ya. Ini bukti sering menggibah ini. Ya. Di mana letak lezatnya gibah itu? Kita makan daging saudara yang sudah menjadi apa? Jadi bangkai. Jadi butuh kesabaran. Nah, orang yang puasa, apa maksiat yang dia tinggalkan butuh kesabaran? Makan minum di siang Ramadan maksiat atau enggak ibu-ibu? Maksiat. Padahal makan minum itu adalah hal yang mubah. Cuman di bulan Ramadan haram kita makan dan minum. Ya, haram kita makan dan minum di siang harinya. Nah, kita tinggalkan itu. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian. Ini bentuk sabar yang ketiga. Atau model sabar yang ketiga. Sabar dalam menghadapi ujian. Orang yang puasa apa ujiannya? Ujiannya ya lapar. Ibu-ibu puasa lapar enggak? Lapar atau enggak? Kalau enggak lapar berarti ibu main-main puasanya. Karena hanya orang yang main-main yang enggak ngerasain lapar. Kan ada orang, ayo supaya enggak malawanna puasa pokoknya. Main-main lawak jalan-jalan aja. Biar enggak malawan aja. Justru kita harus merasakan lawannya puasa itu. Disyariatkannya puasa. Salah satu tujuannya ibu-ibu tahu apa? Agar kita ngerasain lapar dan dahaga. Sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang fakir. Kalau kita nggak ngerasain itu, bagaimana akan muncul simpati kita, rasa belas kasihan kita kepada saudara-saudara kita yang kelaparan. Ya. Makanya Allah syariatkan puasa supaya kita ngerasain, sehingga muncul rasa belas kasihan, kemudian kepedulian kita kepada orang-orang fakir dan miskin. Jadi pada diri orang-orang yang puasa terkumpul 3 model kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, sabar dalam menghadapi ujian. Nah, Allah telah menyebutkan bahwa hanya orang-orang yang bersabar yang akan diberikan pahala oleh Allah kepada mereka tanpa batas. Makanya orang-orang yang puasa itu ibu-ibu masyarul ummahat. Nih dengarin nih. Dia bergembira, berbahagia dunia dan akhirat. Bergembira, berbahagia dunia dan akhirat. Itu cuman untuk orang yang puasa. Di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang puasa itu ada 2 kegembiraan. Ada berapa? Ada 2. Iko untuk orang yang puasa ya ibu-ibu. Yang tidak puasa ya tidak bahagia, tidak gembira. Makanya lihat ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau lihat orang yang puasa, benar-benar puasa, lihat dia. Pada 2 ini. Kata Nabi SAW, orang yang puasa ada 2 kegembiraan. Yafrahuhuma, di mana dia bergembira pada dua hal ini atau 2 keadaan ini. Pertama, ya,
Iza aftara fariha bi fitrih. Apabila dia berbuka, dia gembira dengan perbukaan. Nah, ibu-ibu cari lihat anggota-anggota keluarga. Mana yang bergembira ketika waktu berbuka? Atau puasanya insyaallah. Yang santai-santai biasa-biasa saja, mungkinlah selesai lo tadi nasi sama kuah. Sapiring di kamar tadi. Pas berbuka santai-santai aja gayanya. Ya. Kalau orang yang berpuasa dia dari tadi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, masuk waktu berbuka, langsung dia berlari. Langsung gembira, bahagia. Muncul senyuman, senang hatinya, bisa makan, bisa minum. Apalagi kalau di hadapannya itu ada kolak, ada cindua, ada salalawa. Itu hampir nggak bisa ada dia, ada terus itu. Kadang lupa kayak baca bismillah. Dek saking sanangnya hati ya. La ilaha illallah. Kok tahu Ustaz tu awak benar tu macam. Nah, ini yang pertama kegembiraannya, bergembira dengan apa? Dengan berbuka. Yang kedua, wa idza laqiya rabbah fariha bisiyami. Ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jal, berjumpa dengan Allah, dia gembira dengan puasanya. Kenapa? Allah berikan pahala tanpa batas. Salah satunya Allah berikan kepadanya pahala tanpa batas. Taib. Sekarang yang berapa lagi ibu-ibu? Yang ketiga. Di antara keberkahan, ini sebenarnya enggak yang ketiga juga, masih masuk dalam bahasan keutamaan puasa sebenarnya ya. Tapi bolehlah. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan penggugur penghapus dosa. Bulan Ramadan bulan penggugur penghapus dosa. Tentunya bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, banyak-banyak beribadah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, ya, hari Jumat ini dengan Jumat berikutnya, atau Jumat ini dengan Jumat sebelumnya, Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan, Ramadan besok ini ya dengan Ramadan sebelumnya. Mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir, menjadi penghapus pelebur dosa yang ada di antara keduanya apabila hamba itu menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Ibu-ibu, selama 11 bulan kita bergelimang dosa dan maksiat. Allah kirim bulan Ramadan untuk mencuci dosa dan maksiat yang kita lakukan selama 11 bulan. Maka bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan surga Allah, takut akan neraka Allah, tidak bergembira dan bahagia dengan kedatangan bulan apa? Bulan Ramadan. Itu bulan untuk membersihkan diri, mencuci diri, bukan dengan balimau ya Bu. Ya, itu orang yang melakukan acara balimau di mana? Di Banda Kali, di sungai. Itu adalah orang yang mengotori dirinya sebelum memasuki bulan Ramadan. Sehingga dia membuka auratnya, memamerkan auratnya di depan orang banyak. Mandi bareng. La haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu kok kabali mau jo di kamar mandi rumah awak sajalah. Ya, enggak usah di Banda Kali. Jangan di sungai, di kamar mandi. Kalau maupun mau mandi balimau, ya pakai jeruk, tafadhal. Ya, limau kasai, silakan. Tapi di mana? Di rumah, di kamar mandi kita saja. Ya, kita mau menyambut bulan yang mulia, bulan yang suci, lalu kita berbuat dosa dan maksiat. Belum lagi ikhtilat, belum lagi kita mengumbar aurat dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Jadi bulan Ramadan bulan pelebur dan penghapus dosa.
Kemudian keberkahan Ramadan atau keagungan Ramadan berikutnya adalah bahwa ini sebenarnya masuk kepada keutamaan puasa. Bahwa bulan Ramadan bulan puasa dan orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla melalui pintu Ar-Rayyan. Melalui pintu apa? Ar-Rayyan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, fil jannati thamaniyatu abwab. Di sorga itu ada 8 pintu. Atau sorga itu kata Nabi SAW memiliki 8 pintu. Fiha babun yusammar Rayyan. Di sorga itu ada satu pintu yang diberi nama oleh Allah dengan nama apa? Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu illa sha'imun. Tidak ada yang masuk ke dalam sorga dari pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Tidak ada yang masuk ke dalam surga dari pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain dikatakan apabila orang yang berpuasa yang terakhir telah masuk ke dalam surga dari pintu itu, maka pintu itu pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi yang masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Kata Ar-Rayyan, ya, pintu itu diberi nama oleh Allah dengan nama Ar-Rayyan. Sementara pintu-pintu surga lainnya diberi nama oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan ibadah yang kita kerjakan. Ada babus salah, pintu salat. Ada babus sadaqah, pintu sedekah. Ada babul jihad, pintu jihad. Ada bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sekarang ini pintu ini diberi nama oleh Allah Azza wa Jalla dengan nama apa? Ar-Rayyan. Apa makna Ar-Rayyan? Rayyan maknanya hilangnya dahaga atau lepasnya rasa haus, hilangnya rasa haus. Allah tidaklah menamakan pintu tersebut dengan nama Ar-Rayyan, ya, melainkan karena Allah ingin memberikan isyarat bahwasannya orang-orang yang dahulu di dunia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka tidak akan lagi pernah merasakan apa? Dahaga. Mereka tidak akan pernah lagi merasakan haus. Dahaga dan haus itu hanya di mana? Di dunia saja. Makanya ini ada kesempatan ibu-ibu untuk masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan. Kemudian di antara keberkahan bulan Ramadan, keagungan bulan Ramadan, ini keberkahan yang sangat besar ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Allah memudahkan hamba-hambanya untuk banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan dan meninggalkan dosa dan maksiat. Allah mudahkan hamba-hambanya untuk banyak beribadah dan meninggalkan dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan Allah ciptakan suasana beribadah, baik mengerjakan perintah maupun meninggalkan apa? Larangan. Makanya kita rasakan ibu-ibu keberkahan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itulah kita bisa banyak beribadah. Di bulan Ramadan itulah kita bisa dikatakan sedikit, kalau tidak menghentikan dosa dan maksiat semuanya, paling tidak kita bisa memperkecil, menyedikitkan dosa dan maksiat kita. Silakan ibu-ibu lihat diri ibu-ibu di bulan mana dari 12 bulan ini yang ibu-ibu banyak beribadah dan sedikit melakukan dosa kalau tidak di bulan Ramadan? Iya atau tidak? Iya. Di bulan Ramadan kita bisa banyak beribadah, kita bisa menyedikitkan atau meninggalkan dosa itu seluruhnya. Di bulan Ramadan. Itu siapa yang membuat seperti itu? Allah. Bagaimana? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, ibu ma'asyarul ummahat, "Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffidatus syayatin." Apabila bulan Ramadan telah masuk, telah datang, pintu-pintu sorga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Serta setan-setan semuanya apa?
dibelenggu, diikat. Setan yang kerjaannya selalu berusaha untuk menggelincirkan kita, menyesatkan kita, menghalangi kita dari beribadah kepada Allah, menyeru kita kepada keburukan. Dan dia adalah musuh kita yang paling besar dan terdepan. Tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah berhenti, selalu dan senantiasa. Berusaha untuk apa? Menyesatkan kita, menggelincirkan kita. Diikat oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Nah, apa maknanya ini ibu-ibu ma'asyarul ummahat? Para ulama menjelaskan bahwa di bulan Ramadan seseorang dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka dengan banyak beribadah dan meninggalkan dosa. Allah ciptakan suasananya di bulan Ramadan berupa pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, supaya kita tertarik dan terdorong semangat banyak beribadah dan meninggalkan dosa. Untuk itu, dan Allah mudahkan dengan mengikat siapa? Setan. Karena setan itulah yang paling besar dan paling berat bagi seorang hamba ketika dia ingin beribadah, karena dia akan membuat tembok, dia akan melakukan pencegatan, penghalangan dan seterusnya. Nah, di bulan Ramadan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, kalau seandainya ada juga orang yang tidak beribadah di bulan Ramadan dan tidak juga berhenti dari dosa dan maksiat, ibu-ibu tahu kenapa? Itu indikasi lemahnya imannya, tipisnya keimanannya. Lemah dan tipisnya keimanannya. Allah telah menciptakan, membuat suasana bulan Ramadan itu seperti bulan yang memang dimudahkan siapa saja yang ingin banyak-banyak beribadah kepada Allah dan siapa saja yang ingin meninggalkan dosa dan maksiat. Allah ciptakan suasananya seperti itu. Tapi dia tidak juga banyak beribadah, dia tidak juga meninggalkan dosa dan maksiat, menunjukkan lemah dan tipisnya keimanan. Bahkan ibadah puasa sendiri, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, Allah syariatkan. Salah satu hikmah disyariatkan puasa adalah untuk menekan syahwat. Jadi orang yang lemah dan tipis keimanan di dalam dadanya, syahwatnya yang sedikit dan telah melemah itu saja dia tidak mampu untuk apa? Dia tidak mampu untuk melawannya, sehingga dia pun dikalahkan oleh syahwatnya. Makanya oleh karena itu ibu-ibu, ketika kita temukan ada orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, itu menunjukkan orang itu adalah orang yang sangat lemah sekali imannya, tipis sekali keimanannya. Padahal di antara hikmah disyariatkannya puasa untuk menekan syahwat. Puasa itu adalah salah satu amalan yang dapat melemahkan syahwat. Dari mana kita tahu ibu-ibu? Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Nabi memanggil para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, memberikan nafkah dan sebagainya, mengadakan walimah, maka segeralah menikah. Nabi suruh para pemuda untuk segera menikah. Kenapa? Karena anak muda di usianya itu syahwatnya tengah bergejolak, tengah berkobar. Maka Nabi suruh mereka segera menikah. Kalau mereka sudah memiliki kemampuan, jangan tunda-tunda untuk menikah. Segera menikah. Kenapa? Karena syahwatnya tengah berkobar-kobar, bergelora. Dan apabila dia telah menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Orang apabila telah menikah, maka dia akan lebih mudah untuk menundukkan pandangan dan lebih mudah untuk menjaga kehormatan, kemaluan. Dia akan lebih mudah untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatannya. Makanya segera menikah. Faman lam yastati', namun siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa. Nabi menunjuki para pemuda untuk berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu dapat menekan, melemahkan syahwat, sehingga dia pun menjadi benteng antara anak muda ini dari syahwatnya. Nah, itu keberkahan Ramadan. Allah mudahkan
kita untuk banyak beribadah dan meninggalkan dosa di bulan tersebut dengan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka dan diikatnya para setan. Taib, kemudian berikutnya ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di antara keberkahan bulan Ramadan adalah bahwa di bulan Ramadan ada kesempatan untuk merdeka, untuk terbebas dari neraka. Kesempatan untuk merdeka, terbebas dari siksaan api neraka. Ya, dan itu di setiap malam-malam bulan Ramadan, dan itu di setiap malam-malam bulan Ramadan. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, dijauhkannya kita oleh Allah Azza wa Jalla dari nerakanya, ya, lalu dimasukkannya kita ke dalam sorga, itu adalah kemenangan yang paling besar. Tidak ada lagi kemenangan di atas itu. Diselamatkannya kita oleh Allah dari neraka, dimasukkan kita ke sorga, itu adalah kemenangan yang paling besar. Ya, kemenangan yang paling besar. Keberuntungan yang paling besar. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 185, kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang memperoleh kemenangan yang paling besar. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, di bulan Ramadan ada kesempatan itu, ibu-ibu ma'asyarul ummah, untuk menjadi orang yang terbebas, merdeka dari neraka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah wa dzalika fi kulli lailah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Dia bebaskan, Dia merdekakan dari neraka. Hamba-hamba yang Dia merdekakan, Dia bebaskan dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu Allah lakukan di setiap malam-malam bulan Ramadan. Makanya malam-malam bulan Ramadan itu, ibu-ibu, bukan malam untuk main-main, keluyuran, nonton, main handphone, berselancar di dunia maya, cari baju, bikin kue. Ya. Itu malam untuk apa? Malam untuk qiyam, malam untuk munajat, malam untuk baca Al-Quran. Karena di malam-malam Ramadan Allah akan lihat mana hamba-hambanya yang layak dan pantas untuk Dia bebaskan, Dia merdekakan dari siksaan apa? Api neraka. Dan seperti yang tadi telah kita jelaskan, terbebas merdeka dari siksaan api neraka adalah kemenangan yang paling besar. Tidak ada lagi kemenangan di atas itu. Kemudian di antara keberkahan bulan Ramadan, di bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Itulah malam apa? Malam Qadar. Di antara ulama, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ada yang mengatakan, kalau tadi kita mengatakan beramal di malam Qadar, ya, lebih baik daripada orang yang beramal selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Ada lagi di antara ulama mengatakan beramal di malam Qadar lebih baik daripada beramal sampai kapanpun jua. Bukan 83 tahun saja, tapi sampai hari kiamat. Amalan di malam Qadar lebih baik daripada amalan sampai hari kiamat. Kok bisa? Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, angka 1000 bahasa Arabnya apa? Alf. Khairun min alf. Alf itu artinya 1000. Angka 1000 itu adalah angka yang terbesar yang dikenal oleh orang Arab. Angka paling besar yang dikenal dan diketahui oleh orang Arab, angka berapa? 1000. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan apa? Pengetahuan mereka. Maka orang Arab kalau mau bilang angka 1 juta, sejuta, mereka tidak tahu 1 juta. Mereka tidak tahu 1 miliar, 1 triliun. Yang mereka tahu cuman berapa? 1000. Kalau mereka mau mengatakan 1 juta, maka mereka akan mengatakan alf. Alf berarti berapa? 1 juta. 1000 kali 1000. 1 juta. Alf.
Kalau mereka mau mengatakan 1 miliar, berarti berapa? Alf. Itu 1 miliar. Kalau 1 triliun, alf. Jadi, kata para ulama, karena itu adalah angka yang paling mereka ketahui, mereka kenal, makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan angka itu kepada mereka, yang menunjukkan itu adalah angka paling tinggi. Berarti amalan di malam Qadar adalah amalan yang paling baik daripada orang yang melakukan amalan yang sama sampai kapanpun jua. Ya, sepanjang tahun, sepanjang abad. Makanya oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Faman hurima khairuha faqad hurim." Siapa yang tidak mendapati malam Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia adalah orang yang rugi. Sungguh dia adalah orang yang rugi dari seluruh kebaikan. Taib ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini mengenai keberkahan bulan Ramadan. Ya, maka di penghujung pertemuan kita pagi ini kami ingin mengingatkan kepada ibu-ibu sekalian, ya, ma'asyarul ummahat, termasuk diri kami sendiri, agar mempersiapkan diri, ya, dengan sebaik-baik persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Sucikan diri kita dengan banyak bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulatkan tekad dari sekarang, bulatkan tekad, niatkan kebaikan, bahwasanya nanti di bulan Ramadan kita akan banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau perlu ditulis apa ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya ibu-ibu ma'asyarul ummahat, pelajari fikih seputar puasa Ramadan. Ini penting ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Ya, pelajari fikih seputar puasa Ramadan. Ya, bagaimana puasa yang disyariatkan atau bagaimana puasa Nabi SAW. Kemudian apa saja ya rukun-rukun yang harus kita penuhi ketika kita berpuasa. Kemudian apa saja yang akan membatalkan puasa, apa saja yang dibolehkan, apa saja yang makruh ketika berpuasa, amalan, adab-adab, ya, yang harus kita perhatikan ketika kita berpuasa. Hendaknya ibu-ibu membeli buku tentang fikih seputar puasa. Kemudian yang terakhir, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu, mengenai pertanyaan, di setiap kajian usahakan ibu-ibu mencatat pertanyaannya di kertas. Nanti diselipkan saja di bawah tirai yang ada di depan ibu-ibu. Ya, dan nanti insya Allah ke depannya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu-ibu kirimkan kepada kita. Yang bisa kami jawab, yang tidak bisa, maka wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ke depannya kalau seandainya ada pertanyaan, maka silahkan ditulis, lalu diantar ke depan, diletakkan di bawah tirai. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.